Kalau sama Nabi namanya mukjizat, kalau sama wali namanya karomah, kalau orang biasa namanya ma'unah. Ma'unah pertolongan, karomah kemuliaan, mukjizat melemahkan. Melemahkan tukang-tukang sihir Fir'aun itu. Waktu mereka lemparkan tali, maka dipukulkannya tongkatnya, fa'idha hiya hayyatun tas'a, maka dia menjadi ular besar. Dimakannya lah ular-ular kecil itu macam makan lemper, habis semua. Untuk melemahkan. Apakah semua wali-wali itu punya karomah? Ada yang dia punya karomah tapi dia sendiri pun tidak sadar itu karomah. Dikasih orang dia minum racun, dia nggak mati, orang yang tahu. Hebat dia itu punya karomah. Kenapa? Saya kasih racun nggak mati. Dia pun nggak tahu. Atau untuk melemahkan orang yang mempersekutukan Allah, dibentaknya orang tuh ngamuk-ngamuk. Siapa yang punya ilmu di sini? Siapa yang diam kamu? Mati orang itu. Dia pun nggak tahu. Nah kemuliaan. Malah dia takut setelah itu. Dan lu yang membedakan itu karomah atau tipu daya setan, dalam kitab Al-Luma' Imam At-Tusi, ditahqiq oleh Syekh Abdul Halim Mahmud. Kalau kita masuk ke hutan, tiba-tiba pohon-pohon, daun-daun itu mengucapkan salam, burung-burung semuanya, assalamu alaika ya wali Allah. Pergi ke Ragunan ini, pergi ke kebun raya, tiba-tiba pohon-pohon itu terdengar suara assalamu alaika ya wali Allah. Apakah itu karomah atau itu tipu daya setan? Baliknya ke sini. Kalau dalam hati ada rasa takut kepada Allah, karomah. Tapi kalau dalam hati ada rasa akulah wali, setan. Coba lihat, fenomenanya sama. Yang membedakan itu, yang membedakan itu respon kita di dalam. Makanya orang yang banyak tertipu di alam batin disebut dengan maghrur. Maghrur, orang yang tertipu. Tertipu di alam batin itu lebih mengerikan daripada tertipu di alam zahir. Tertipu di alam zahir karena salah transaksi, salah transfer. Tapi tertipu, makanya sebelum orang masuk ke situ, dia matangkan dulu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paling tidak dia bacakan Ihya dulu supaya jangan tertipu. Dia baca dulu biografi wali-wali Allah yang sahih. Dia baca dulu bagaimana sifat waraknya mereka. Warak, menjaga diri dari yang syubhat itu, supaya dia tak tertipu. Baru nonton film Wali Songo udah ngaku wali karamah. Na'udzubillah. Al-karamah, al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Kenapa? Karena iblis bisa melakukan itu. Yang tidak bisa dilakukan iblis satu, istiqamah. Karena iblis ketika disuruh sujud ke Adam, rusak istiqamah. Maka istiqamah ini yang paling penting. Jadi yang paling diminta oleh wali-wali Allah itu istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itulah yang kita inginkan. Bisa kita istiqamah, mati husnul khatimah, selesai. Selamat kita melewati huru hara. Bisa antum nyebrang, ada wali nyebrang dia, untuk apa lagi, jembatan dah banyak. Terbang dia Pak Ustaz, pesawat tak tentang-tentang. Kalau ada orang sekarang masih mencari itu, berarti yang diinginkannya pujian manusia.
biar supaya dimuliakan orang, biar supaya tangannya dicium orang, biar supaya dibicarakan orang, biar supaya disanjung orang. Untuk apa? Kewalian itu sudah melewati itu semua. Dia sudah melewati itu. Sudah melewati melambung karena disanjung, murung karena tidak mendapat sanjungan. Udah pembuktian kepada manusia ini buat lelah aja. Hentikanlah untuk membuat pembuktian kepada manusia. Karena kalau kau miskin, kau akan dicaci makinya. Kalau kau kaya, dia akan hasad. Itulah sifat manusia. Sifat manusia itu begitu. Saya tidak pernah mencari pembuktian manusia, karena lelah. Lulus saya ke Mesir di Jurang Mangu Timur, ini pelatihan 2 bulan. Apa kata manusia? Somad gagal ke Mesir, malu di kampung, dia sekarang di Jakarta. Padahal saya pelatihan bahasa Arab. Karena krisis moneter 98, nggak akan berangkat dia ke Mesir. 5 September habis pelatihan 2 bulan, berangkat saya ke Mesir. Apa kata manusia? Dia memang sampai ke Mesir, tapi nggak akan tamat. Memang mudah belajar di Azhar. 98 saya berangkat, 2002 pulang. Datang manusia ke rumah saya. Kok cepat sekali pulangnya? Biasanya orang Mesir 10 tahun baru tamat. Kok 4 tahun udah tamat? Mana ijazahnya? Nanya ijazah. Saya tunjukkan ijazah. Ini ijazah. Rupanya dia nggak bisa baca. Dah, somad udah selesai, tamat. Datang ke rumah. Memang tamat Mesir, tapi bagusnya ya tamat Madinah lah. Dia nggak tahu Madinah itu waktu mendirikan Universitas Islam Madinah, yang jadi ketua jurusan tafsir hadisnya namanya Syekh Muhammad Tontawi, Syekhul Azhar. Dosen-dosen Makkah Ummul Qura itu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, diambil dari Al-Azhar. Bodoh. Mereka nggak bisa buat universitas di Madinah itu kalau tidak ada ulama Al-Azhar. Biar tahu kalian. Somad mana? Oh, memang dia tamat Mesir, tapi agak-agak bau-bau Wahabi. Pembuktian kepada manusia itu hanya melelahkan, membuat lelah. Maka tak usah. Wali itu kenapa dia tidak takut dan tidak sedih? Karena dia udah keluar dari level itu. Dia tidak lagi peduli kepada komen manusia. Jadi kalau mau jalan di atas angin, mau kebal supaya dinilai manusia, berarti wali manusia bukan wali Allah. Padahal dalam Quran itu kan ada inna auliya Allah, wali Allah, bukan wali manusia. Apalagi kalau sampai wali medsos, 3 kali tidak update, lupa orang, muncul wali berikutnya yang lebih viral.